Ciungwanara. Cerita legenda yang terkenal dengan ayam jago yang dierami seekor naga, yang berkaitan erat dengan budaya dan kerajaan Galuh. Dahulu kerajaan Galuh pada sekitaran abad ke-6 yang berada di sekitaran Karangkamulian Banjar Ciamis, dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Permana di Kusumah. Beliau adalah seorang raja yang gagah dan penuh wibawa, yang memiliki banyak keterampilan dan ilmu pengetahuan. Beliau ahli di bidang kepemimpinan, ketatanegaraan, ekonomi, keagamaan hingga spiritual. Raja Permana di Kusuma memiliki dua orang istri, yaitu Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyet. Dari Dewi Naganingrum, beliau memiliki putra yang dikenal sebagai Ciungwanara. Sedangkan putra dari Dewi Pangrenyet adalah Haryang-Banga. Namun Dewi Pangrenyet merasa iri terhadap Dewi Naganingrum. Ia merasa sang Raja Permana di Kusuma lebih menyayangi Dewi Naganingrum dan Ciungwanara ketimbang dirinya dan Haryang-Banga. Dewi Pangrenyet memiliki seorang kakak, yaitu Tamperan, yang menjabat sebagai pati pada kala itu. Namun Tamperan mempunyai keinginan untuk menjadi raja. Maka terjadilah persengkongkolan di antara Dewi Pangrenyet dan kakaknya Tamperan. Dewi Pangrenyet ingin mencoba menyingkirkan Ciungwanara, dan Tamperan ingin menjatuhkan tahta kerajaan. Namun hal ini disadari sang Raja Permana di Kusumah, karena Raja Permana di Kusumah memiliki kemampuan dan intuisi untuk membaca isi hati seseorang. Hingga di suatu waktu sang Raja Permana di Kusumah berbicara dengan patihnya Tamperan. Beliau membaca isi hatinya Tamperan. Andai aku jadi raja, mau apa-apa tinggal tunjuk sana tunjuk sini. Aku punya harta dan kekuasaan, orang-orang pun akan menghormati aku. Mengetahui isi hati Tamperan, Raja Permana di Kusuma berkata, "Aku tahu kamu ingin menjadi seorang raja," ucap sang Permana di Kusumah. Sang pati terkejut karena sang raja mengetahui isi hatinya. "Tidak, Yang Mulia, aku tidak ada keinginan yang lancang seperti itu," sangkal sang pati. Lalu sang Raja Permana di Kusumah mengusap wajah sang pati. Dan seketika wajah sang pati Tamperan berubah menjadi mirip dengan sang raja. Beliau menyerahkan tahta kerajaannya kepada Tamperan sang pati dan memilih berkelana dan bertapa. Di sisi lain, mengetahui Dewi Pangrenyet ingin menyingkirkan Ciungwanara. Akhirnya Ciungwanara dihanyutkan ke sungai dalam sebuah kotak, yang di dalamnya terdapat sebuah tongkat, cangkok Wijaya Kusuma, dan sebuah telur ayam emas. Ciungwanara dihanyutkan di dalam kotak tersebut ke sungai Citandui, dan ditemukan oleh Akinini Balangantrang di Patimuan Karangkamulian. Sang Raja Permana di Kusuma yang sudah menyerahkan tahtanya kepada Tamperan. Beliau bertapa di Gunung Padang dan mengajarkan ilmu kepada penduduk setempat, hingga ia dijuluki Ki Ajar Sukaresi. Namun sang pati yang kini sudah menjadi raja merasa gelisah. Takut sewaktu-waktu Permana di Kusuma datang kembali merebut tahtanya. Maka ia memerintahkan memburu Raja Permana di Kusuma dan membunuhnya. Hingga sang Raja Permana di Kusuma ditemukan di Gunung Padang, lalu ditusuk dengan keris saat sedang bertapa. Beliau melarikan diri ke Batu Karut. Darahnya berceceran sepanjang perjalanan. Namun anehnya darah beliau berwarna kuning atau dalam Sunda disebut koneng. Inilah yang menjadi asal muasal dari nama desa Cikoneng, dari ceceran darah sang Raja Permana di Kusuma saat melarikan diri dari Gunung Padang ke Batu Karut yang ada di Cikoneng. Lolos dari pengejaran Tamperan yang ingin membunuhnya, beliau bertapa di dalam gua yang ada di Batu Karut, menyempurnakan ilmunya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hingga setelah beliau bertapa dalam waktu yang lama, beliau berubah menjadi seekor naga, yaitu sang naga Faksi. Singkat cerita, dalam kurun waktu tersebut, Ciungwanara yang diasuh dan dididik oleh Akinini Balangantrang beranjak dewasa. Aki Balangantrang menyuruh Ciungwanara untuk mencari sang naga Faksi dan meminta untuk mengerami telur emasnya. Lalu Ciungwanara melakukan perjalanan mencari sang naga Faksi, hingga ia sampai di sebuah tempat bernama Kujang. Ia bermeditasi di tempat tersebut, memohon petunjuk untuk menemukan sang naga Faksi. Lalu terbukalah sebuah tabir dalam penglihatannya. Terlihat hutan tersingkap yang di dalamnya terdapat sebuah gua. Setelah mendapatkan petunjuk, dia mendatangi gua tersebut dan bertemu seorang petapa. "Apakah engkau adalah sang naga Faksi?" tanya Ciungwanara. "Ada apa, anak muda?" Sang petapa membalikan pertanyaan. "Aku mendapatkan petunjuk untuk menemui sang naga Faksi, memintanya untuk mengerami telur emas ini. Sudikah engkau mengerami telur ini?" pinta Ciungwanara sambil memberikan hormat. "Baiklah," ucap sang petapa menyetujui. Lalu tiba-tiba sang petapa itu berubah menjadi naga. Benar kiranya beliau adalah sang naga Faksi yang dicari Ciungwanara. Sang naga itu lalu mengerami telur emas milik Ciungwanara, hingga akhirnya telur tersebut menetas menjadi seekor ayam jago yang memiliki 5 kaki.